FKUB Kabupaten Balangan adakan sosialisasi penguatan moderasi beragama. Waspada PMK, DKP 3 Balangan gelar rakor bersama lintas sektor. Keluarga besar PPM Balangan gelar musyawarah dan halal bihalal bersama veteran. Umat Buddha di Balangan peringati Dharma Santi Waisak 2556 Buddhis era tahun 2022. Dinas Ketahanan Pangan Kalsel gelar Bimtek Kader Pangan B2SA. ...82 calon jamaah haji Balangan ikuti bimbingan manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rusmila, berikut penerbangan selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Balangan adakan dialog lintas agama dalam penguatan moderasi beragama di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Selasa 24 Mei 2022. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Balangan adakan dialog lintas agama dalam penguatan moderasi beragama di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Selasa 24 Mei 2022. Ketua FKUB Kabupaten Balangan Supriyadi mengatakan dalam memelihara kerukunan umat beragama, FKUB Kabupaten Balangan rutin mengadakan perkumpulan tokoh agama yang menjadi perwakilan kecamatan setiap bulannya. Untuk kegiatan ini didukung oleh dari Kementerian Agama mulai dana DIPA Kementerian Agama Kabupaten Balangan dan bantuan dari pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan FKUB untuk memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Supriyadi berharap semua anggota yang hadir termasuk kepala wilayah baik camat dan kepala desa dapat memberikan konsep hidup yang rukun dan tokoh agama dapat menjadi penyejuk umat beragama dalam bersilaturahmi dan toleransi. Moderasi beragama sendiri bertujuan agar praktek beragama sesuai dengan esensinya, sehingga agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Bupati Balangan yang diwakili oleh Syaifuddin Tailah selaku Kepala Bagian Kesra Setda Balangan. Dengan narasumber Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan Haji Albani Abbas dan melalui aplikasi Zoom Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin. Turut berhadir pula tokoh agama, TNI Polri, Kepala Badan Kesbangpol, camat serta tokoh masyarakat. Nadia dan juru kamera Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi kewaspadaan penyakit mulut dan kuku hewan ternak bersama lintas sektor terkait di Aula Dinas setempat, Selasa 24 Mei 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Balangan melaksanakan rapat koordinasi kewaspadaan penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak bersama lintas sektor terkait di Aula Dinas setempat Selasa 24 Mei 2022. Rakor bertujuan untuk mengantisipasi PMK di Kabupaten Balangan. Meskipun menurut surveillance sebaran virus masih belum ditemukan, akan tetapi tetap harus diwaspadai dan dilakukan berbagai pencegahan.
Dikatakan Kepala DKP 3 Balangan, Tuhalus, berdasarkan hasil rakor disetujui bahwa memasukkan hewan ternak dari kabupaten yang terindikasi PMK harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari asal ternak. Meski hewan ternak masih belum terpenuhi, para peternak bisa mengambil ketersediaannya di wilayah yang memang belum terkena indikasi PMK. Tuhalus mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang terhadap penyakit PMK, karena penyakit tersebut tidak menular ke manusia dan jangan sampai ada keraguan untuk mengkonsumsi daging. Terakhir, ia menambahkan bagi peternak yang akan mengantarkan hewan ternak antar kecamatan cukup dengan surat keterangan dari kepala desa saja. Sedangkan pengantaran antar kabupaten tetap diberlakukan dengan melampirkan surat keterangan kesehatan hewan. Penurunan terhadap ekonomi peternak kita, maka kami Kabupaten Balangan berupaya keras untuk bisa mencegah masuknya penyakit ini. Kami sepakat dengan para pengumpul agar kalau memasukkan ternak dari kabupaten yang terindikasi PMK itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari asal ternak. Kita telah sepakat, mudah-mudahan ini tetap ditaati oleh mereka meskipun kita baru terpenuhi 176 ekor untuk ternak korban yang seharusnya mungkin nanti berkisar sekitar 700 ekor. Sementara itu dalam paparannya, Dokter Hewan Dewa Ayu Putu Asrinadi menyampaikan bahwa penyebab penularan PMK ini bisa melalui kontak langsung, tidak langsung, serta udara, sehingga perlu dihentikan dengan metode disposal dan dekontaminasi. Sangat berterima kasih kepada para aparat pihak dari kepolisian, kemudian dari TNI yang bekerja sama dalam hal penanggulangan mencegah penyebaran virus PMK di Kabupaten Balangan ini, dengan harapan dengan adanya kerjasama yang baik, dengan adanya pembentukan tim tingkat kabupaten yang berjalan dengan baik dan sudah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini, mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini bisa menangkal ataupun mencegah daripada masuknya virus PMK di Kabupaten Balangan ini. Harapan kami kepada peternak-peternak yang ada di Kabupaten Balangan ini secepatnya kalau ada terjadi gejala-gejala daripada PMK ini secepatnya melapor ke Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Kabid Peternakan Kabupaten Balangan Mahrita mengungkapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak dalam pencegahan masuknya virus PMK. Dalam pertemuan tersebut secara khusus Kabak Ops Polres Balangan, Sony FL Gaul menyatakan siap mendukung dan membantu upaya pemerintah daerah dalam pencegahan wabah PMK di Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemuda Pancamarga Kabupaten Balangan gelar musyawarah untuk tunjuk kepengurusan baru, serta gelar halal bihalal keluarga besar veteran Kabupaten Balangan bertempat di Gedung Juang, Rabu 25 Mei 2022. Pemuda Pancamarga atau PPM Kabupaten Balangan gelar musyawarah untuk tunjuk kepengurusan baru, serta gelar halal bihalal keluarga besar veteran Kabupaten Balangan bertempat di Gedung Juang, Rabu 25 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dalam hal ini diwakili Rodi Rahmadinor selaku Asisten 2 Setda Balangan dan Dim 1001 HSU Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi, Wakapolres Balangan Kompol Dani Sulistiono turut berhadir untuk menyaksikan prosesi pembukaan musyawarah tersebut. Dalam kesempatannya, Ketua Cabang PPM Balangan Ridwan Darlan mengatakan untuk syarat ketentuan pemilihan Ketua PPM adalah dari keturunan veteran. Untuk pemilihan ketua sebagaimana misalkan dan ADART bahwa mereka adalah salah seorang dari keturunan veteran.
Jadi apakah dia anaknya atau cucunya atau keturunannya, itu yang sebagai persyaratan untuk menjadi ketua PPM. Nah, kemudian nanti pada hari ini kita mungkin hanya memilih figur ketua dan selanjutnya diberikan mandat sepenuhnya untuk memilih personalia yang lainnya. Disebutkan pula bahwa beberapa agenda PPM yang terlaksana adalah berhasil mengusulkan Taman Makam Pahlawan seperti yang ada di Kecamatan Jue dan Tebing Tinggi atau Benteng Tundakan. Sementara itu Dandim 1001 HSU Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi menyampaikan untuk tetap bisa menjaga eksistensi kegiatan PPM di Kabupaten Balangan. Saya sebagai Dandim 1001 HSU Balangan selaku pembina PPM di Kabupaten Balangan ini berharap kepada pejabat yang saya ini akan melaksanakan musyawarah yang ketiga, ya diharapkan dengan kegiatan ini bisa memilih tongkat estafet ke kepemimpinan sehingga tetap untuk eksis kegiatan PPM ini baik yang sudah berjalan ini maupun sehingga organisasi tetap berjalan, siapapun yang memimpin saya yakin apabila dilaksanakan dengan baik organisasi akan berjalan dengan maksimal dan baik juga. Bupati Balangan diwakili oleh Rodi Rahmadinor menyampaikan bahwa untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang sebelumnya disampaikan pihak pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan penelusuran untuk pembinaan serta melestarikan tempat wisata sejarah. Terima kasih. Jadi kedepannya untuk khusus untuk Benteng Tundakan sebagai cagar budaya, cagar budaya yang juga terus dengan wisata sejarah sebenarnya. Jadi memang kita harus lestarikan itu karena supaya peninggalan sejarah itu bisa dilihat. Jadi kita membenahi di sana di Benteng Tundakan. Jadi bukan hanya Benteng Tundakan aja, cagar budaya juga berada di Bungin itu rumah-rumah Banjar juga ada, termasuk Gua Gunung Batu itu bukan sejarah lagi, itu cagar budaya prasejarah karena di sana juga ditemukan beberapa peninggalan zaman-zaman prasejarah. Mungkin itu sebagian yang harus kita lestarikan sebenarnya. Terakhir ia menyebutkan dapat berupaya untuk selalu berpartisipasi membantu pembangunan di Balangan, akan melakukan penelusuran di mana ladang sektor yang menangani itu sehingga bisa dilakukan pembinaan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Umat Buddha di Kabupaten Balangan menggelar perayaan Dharma Santi Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 dengan tema moderasi beragama membangun kedamaian di Vihara Dhammaratana, Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kamis 26 Mei 2022. Umat Buddha di Kabupaten Balangan menggelar perayaan Dharma Santi Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022. Dengan tema moderasi beragama membangun kedamaian di Wihara Dhammaratana Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kamis 26 Mei 2022. Perayaan tersebut turut dihadiri Bupati Balangan Abdul Hadi. Ia mengatakan peringatan Dharma Santi Waisak di Bumi Sanggam ini merupakan bukti bahwa Balangan memiliki keberagaman agama, kelompok dan adat sekaligus sikap toleransi dan saling menghormati yang sangat baik. Menurutnya kesadaran dari umat Buddha yang selalu menjaga sikap toleransi dan saling menghormati ini sejalan dengan tema yang diangkat, di mana kata moderasi dari kata moderat yang berarti mengambil jalan tengah, mengutamakan keseimbangan. Dalam konteks beragama yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menjauhi sikap radikal. Abdul Hadi meminta agar moderasi beragama harus dijadikan sebagai sarana mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran serta taat konstitusi, sehingga bisa mencapai cita-cita bersama menuju Balangan yang maju. Lebih lanjut, Abdul Hadi mengatakan ajaran Buddha dikenal sebagai ajaran yang sangat menekankan perlunya kedamaian hidup.
Hal demikian juga terjadi di skala daerah, khususnya di Kabupaten Balangan, di mana penganut Buddha merupakan kelompok terbesar kedua dalam populasi penduduk di Bumi Sanggam, yaitu mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Terakhir, atas peran dan kontribusi itulah Abdul Hadi selaku Kepala Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh umat Buddha di Balangan, dengan tujuan untuk terus memperkuat moderasi beragama. Peringatan ini turut dihadiri pula unsur Forkopimda, TNI Polri, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dan TP PKK Balangan melaksanakan bimbingan teknis kader pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di Aula DKP 3, Senin 30 Mei 2022. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan dan tim penggerak PKK Balangan melaksanakan bimbingan teknis kader pangan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA di Aula DKP 3 Senin 30 Mei 2022. BIMTEK dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung penyediaan SDM kader pangan yang kompeten dan meningkatkan kemampuan kader posyandu sekaligus untuk mengetahui pola konsumsi makanan yang sesuai dengan kaidah B2SA dan menekan angka stunting di tengah masyarakat. Acara dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huryati Hadi. Ia juga menyambut baik adanya kegiatan tersebut, di mana melalui BIMTEK ini peserta bisa mendapat informasi dan pemahaman tentang pangan B2SA serta menjadi masukan untuk menyediakan menu yang terbaik bagi anak dan keluarga. Berdasarkan data stunting yang relatif tinggi, ia berharap apa yang telah disampaikan narasumber nantinya bisa diterapkan dan bermanfaat dalam mengembangkan pangan sehat di Bumi Sanggam. Alhamdulillah, untuk juga menyikapi angka stunting yang agak tinggi di Kabupaten Balangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini bisa mengedukasi masyarakat. Nantinya kader-kader BIMTEK ini bisa menyampaikan perpanjangan tangan kepada masyarakat, kepada kader-kader posyandu yang ada di TPPKK-nya masing-masing. Mudah-mudahan nantinya angka stunting di kabupaten kita khususnya dan Banjarmasin pada umumnya, Kalimantan Selatan mudah-mudahan bisa turun datanya untuk angka stunting dengan mereka mempaparkan pekarangan rumah dan mungkin banyak hal yang nanti akan disampaikan oleh narasumber dari provinsi. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathur Rahman menyampaikan BIMTEK ini bertujuan untuk mendidik para kader posyandu dan merubah mindset dalam memilih sumber pangan, yaitu jangan hanya melihat tampilan namun juga nilai gizi serta dampak bagi kesehatan diri dan keluarga. Pertama, nanti bertugas di posyandu di meja 6, juga bertugas mengedukasi masyarakat sekitarnya mulai dari keluarga, tetangga, di pengajian-pengajian agar masyarakat sadar pentingnya pangan dan gizi. Karena kita bersama bahwa saat ini Kalsel memang termasuk tinggi angka stuntingnya. Ini juga salah satu upaya kita agar stunting di Kalsel di Balangan pada khususnya juga dia akan turun. Dan balita kita menjadi anak-anak yang sehat, kuat, cerdas nanti. Acara BIMTEK diikuti oleh 30 peserta dengan narasumber dari BTTP Kalsel, Yanuar Pribadi, dan praktisi gizi Dedi Hatta Permana, serta dihadiri Kepala DKP 3 Balangan Tuhalus dan tim Pokja PKK Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies,
Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 82 calon jamaah haji asal Kabupaten Balangan terdiri dari 41 laki-laki dan 41 perempuan mengikuti bimbingan manasik haji di Masjid Al-Akbar Balangan, Senin 30 Mei 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rusmila, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 82 jamaah calon haji Balangan terdiri dari 41 laki-laki dan 41 perempuan mengikuti bimbingan manasik haji di Masjid Al-Akbar Balangan Senin 30 Mei 2022. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, yang juga turut hadir dalam kegiatan Kepala Kemenak Kabupaten Balangan Haji Saribudin, TNI Polri, para dokter, para medis, serta jamaah calon haji. Bupati Balangan dalam sambutannya menyampaikan terkait ada beberapa rangkaian yang harus dipahami dan dipatuhi selama ibadah haji, serta perlu menjaga kondisi fisik. Mudah-mudahan dengan adanya manasik ini, mereka lebih memahami sehingga proses rangkaian ibadah haji di sana dilaksanakan dengan baik dan buliknya menjadi haji yang mabrur. Lanjut, ia juga mengatakan prosesi ibadah haji akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan energi yang besar, maka diwajibkan untuk melakukan tes PCR terlebih dahulu untuk memenuhi syarat keberangkatan. Disarankan untuk menjaga daya tahan tubuh. Melaksanakan manasik, dan karena ini di musim pandemi COVID, tadi Pak Kepala Kemenak menyampaikan bahwa akan ada PCR di Dinas Kesehatan. Tadi sudah kita sampaikan, jaga kondisi, mudah-mudahan hasilnya PCR negatif sebentar. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Balangan Haji Saribudin juga turut menyampaikan terkait rangkaian keberangkatan ibadah haji. Jemaah haji tadi kita sampaikan untuk menjaga kesehatan dan patuhi peraturan dari arahan dari dokter itu. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter untuk jaga kesehatan, apa yang dilarang itu agar dipatuhi oleh jamaah. Terakhir, ia juga mengatakan untuk tetap menjaga kesehatan di Tanah Suci nantinya, serta patuhi apa yang dikatakan dokter dan para medis sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.